the meaning of love gitu. Apa tuh? Nah, jadi untuk pertama kalinya nih, cinta itu apa ya gitu. Apa cinta itu adalah hal yang membahagiakan atau bahkan hal yang selalu berujung kesedihan? Atau dalam bayangan kalian itu, cinta itu adalah seseorang yang selalu romantis, yang gak pernah merasakan sakit seperti yang katanya sih di FTV itu gitu. Aku menangis. Aduh. Jadi menurut kalian itu cinta itu apa gitu? Nah, lanjut ya. Apa sih makna dari cinta itu gitu? Kalau menurut aku ini lagi berdua gitu kan. Jadi kalau menurut pribadi aku, ntar kalian juga dengar menurut teman aku gimana cinta itu. Nah, jadi menurut aku cinta itu adalah anugerah terindah gitu ya. Seseorang yang sangat kita harapkan selalu kehadirannya, bahkan sangat ingin kita dapatkan kasih sayang yang begitu besar dari seseorang itu gitu. Ya enggak sih? Kalau menurut Dila gimana? Cinta menurut pandangan Dila itu apa gitu? Ya, cinta itu satu kata yang punya banyak makna. Nah, cinta itu adalah perasaan positif yang lahir dari keterikatan. Keterikatan emosi antara seseorang dengan sesuatu di luar dirinya ataupun dalam dirinya, tapi dengan siapapun dan apapun juga. Misalnya kita bisa cinta sama orang, keluarga, ayah, hewan peliharaan, atau bahkan cinta pada diri sendiri atau cinta pada benda, bisa juga. Yang penting ketika kita punya keterikatan yang positif, itu namanya cinta kalau menurut Dila. Nah, jadi teman-teman juga perlu tahu cinta itu pilihannya banyak. Sama seperti yang Dila bilang tadi. Iya. Ada cinta kepada keluarga, kepada teman, sahabat, saudara, hewan peliharaan. Nah, ada benda. Jadi kalau menurut aku cinta itu kan pilihannya banyak ya tadi ya. Yang pertama itu cinta sesama makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu ya bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan gitu. Karena itu harus gitu. Bahkan ya itu disebutkan dalam hadis. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi gitu. Tidak beriman seseorang itu apabila dia itu tidak mencintai makhluk hidup itu atau keluarga, saudara, hewan peliharaan, itu tidak seperti dia mencintai dirinya sendiri gitu. Itu yang pertama. Makanya tadi aku bilang itu harus, bahkan itu juga disebutkan dalam hadis langsung gitu kan. Nah, untuk yang kedua, itu ada cinta kepada salah seorang dari hamba Allah yang sangat ingin dia miliki gitu. Dia itu apa nih? Naksir. Nggak tahu juga sih mau kita bilang gimana ya. Karena banyak ya kan, bisa dia jatuh cinta dalam hal yang positif ya kan. Bisa dia jatuh cinta karena hawa nafsu, ya enggak? Iya. Jadi menurut Dila, cinta kepada hamba Allah yang sangat ingin dia miliki itu, laki-laki yang mencintai perempuan atau perempuan yang mencintai laki-laki, itu gimana pandangan Dila? Kalau menurut Dila sih ada banyak hal yang kita pikir cinta tapi sebenarnya bukan. Kayak yang Kak bilang tadi, hawa nafsu tuh menurut Dila bukan cinta sih. Iya, justru karena dia ya ingin, kalau emang dia cinta tulus gitu, biarpun dia bukan menjadi milik dia atau jodohnya, dia bakal ikhlas, ya nggak sih? Itu kalau misalnya cinta dia tulus. Tapi kalau emang dia cinta sampai dia harus berharap kali bahwasanya dialah yang harus jadi jodoh aku, milik aku. Nah, berarti itu hanya hawa nafsunya dia tinggi. Bukan hanya hawa nafsu tapi obsesi sih. Iya, benar. Obsesi itu beda sama cinta. Obsesinya tinggi. Ya. Itu sih kalau cinta kepada salah seorang hamba Allah yang sangat ingin dia miliki. Kalau seandainya aku ngomong panjang banyak gitu, itu pasti banyak sebenarnya. Cinta kepada seseorang yang sangat ingin dia miliki itu bakalan panjang. Tapi pada intinya tadi di situ, kalau emang cinta dia sangat ingin dia menjadi jodoh dia, itu berarti hawa nafsu. Tapi kalau misalnya cinta dia tulus, berarti dia ikhlas merelakan seseorang yang mungkin bukan jodoh dia. Itu intinya. Nah, yang ketiga, ini sih yang kepada lingkungan kita sendiri gitu, lingkungan sekitar gitu. Kita harus bisa mencintai lingkungan sekitar kita juga.
keadaan di lingkungan sekitar kita gitu. Karena kan kita tadi yang pertama ada cinta sama makhluk hidup. Nah, contohnya gini, ketika mungkin di tempat tinggal aku sendiri gitu kan, ada seseorang yang suka berantem gitu misalnya kan, yang suka adu mulut, yang suka berkelahi, yang suka mengadu domba gitu kan, Suka julid. itu kita harus bisa menghadapinya. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Kenapa? Karena kan kayak di tetangga aku sendiri gitu, dia udah orang tua sih kalau dibilang gitu ya, udah menjadi ibu karena dia udah punya anak gitu. Dia udah menjadi ibu, jadi dia itu orangnya suka sekali adu mulut, suka berantem, suka ngomong yang enggak gitu. Kalian tahu sendiri sih maksudnya gimana, ngomong yang enggak boleh kita omongkan sebenarnya gitu kan. Itu anak-anak sekarang pun bahkan banyak gitu kan di lingkungan sekitar kita sendiri gitu. Nah, dari situ ketika kita melihat tetangga kita sendiri berantem sama orang lain atau beradu mulut dengan orang lain, apakah kita akan ikut nimbrung di sana atau gimana? kita bakalan misahkan mereka? Nah, cinta itu kan tadi seperti bentuk kepedulian gitu kan. Jadi kalau memang kita cinta dengan lingkungan sekitar kita, kita nggak mungkin biarkan orang itu bebas untuk beradu mulut, untuk berkelahi. Karena apa? Karena itu bisa menyusahkan tetangga yang lainnya gitu. Harusnya kalau memang kita cinta kepada lingkungan sekitar, kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat orang yang seperti itu tadi. Itu contohnya gitu. Itulah contoh dari cinta lingkungan sekitar. Nah, yang terakhir nih, inilah puncaknya tadi. Cinta kepada Tuhan. Nah, cinta kepada Allah itu puncak dari segala cinta. Itu adalah level tertinggi yang mengalahkan segala bentuk cinta untuk manusia. Itu cinta yang sangat luar biasa gitu. Jadi gimana sih tuh artinya cinta Lalu, pada Tuhan? Cinta yang sangat luar biasa, cinta Allah kepada makhluknya itu sangat luar biasa gitu. Lalu gimana kita? Apakah kita sudah menjalankan segala perintahnya, menjauhi semua larangannya? Apakah sudah menjadi prioritas utama kita gitu? Tapi dari kebanyakan orang itu menjadi mungkin bisa jadi prioritas yang kedua gitu. Bahkan prioritas yang utama bisa jadi dunia, ya nggak sih? Karena ada yang mungkin yang berpikir bahwasanya karena dia nggak melihat gimana sesungguhnya hidup kita pada akhirnya nanti, ya udah dia bebas di dunia, dia mau ngapain aja, yang penting dia bahagia di dunia gitu. Padahal sebenarnya kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, kita harus ngejar akhiratnya gitu. Kalau menurut dia cinta kepada Allah itu gimana? Cinta kepada Allah itu berarti menjadikan Allah sebagai dasar atas segalanya, atau mencintai karena Allah. Jadi kita mencintai ayah ibu kita, teman kita juga karena Allah, dan menjadikan Allah tuh satu-satunya di dalam lubuk hati kita. Jadi kita menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, juga termasuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, jadi dalam cinta apapun itu kita harus melibatkan Allah, karena Allah itulah cinta yang utama. Seperti itu. Itu tadi cinta kepada orang tua. Kenapa? Karena ridha Allah juga ada di ridha orang tua. Jadi sekalipun kita mencintai orang tua kita, tapi yang utama tetap harus mencintai Allah gitu. Nah, jadi pada intinya cintai segala sesuatunya itu karena Allah gitu. Dan yang terakhir, tak ada manusia yang sempurna, tapi sebaik-baik manusia ketika dia melakukan kesalahan, setelah itu dia langsung bertaubat. Terima kasih.